Hai hai hai, hello, aku Meti, tutor matematika yang bikin kamu jatuh hati. Piu 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 piu. Di pelajaran matematika aku akan membantu kamu be merciless, be strong, be smart, and be fun. Di pelajaran matematikanya Ibu Anggira. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Pada matematika fase E. Apa sih bentuk akar? Apakah kita akan belajar ini? Oh, apakah akan belajar ini? Ini buah-buahan akar ya? Buah-buahan akar. Atau belajar ini? Tentunya tidak. Karena ini, kalau kita belajar ini masuknya nanti ke IPAS, bukan ke matematika. Lalu bentuk akar yang seperti apa? Nah, bentuk akar yang seperti ini. Bentuk akar seperti ini, akar 9, ini artinya bilangan berapa yang ketika dikalikan dengan angka yang sama hasilnya 9. Coba berapa? Hayo, masa kagak tahu? 3 dikali 3. Jadi akar 9 adalah 3. Gitu ya. Jadi bentuk akar ini, kalau akarnya polos seperti ini artinya bilangan yang sama dikalikan 2 kali. Ya? Dikalikan sekali lah ya. Pokoknya dikalikan dengan angka yang sama menghasilkan ini. Misal contoh lain, akar 49 berapa? 7. Nah kayak gitu, 7 dikali 7 hasilnya 49. Itu konsep akar yang paling sederhana yang harus teman-teman tahu sebelum belajar bentuk akar yang lainnya. Nah, pangkat pecahan. Bentuk akar ini nanti berkaitan dengan pangkat. Pangkatnya dalam bentuk pecahan. Rumusnya kayak gini, sifat pecahan ya. Sifat pangkat pecahan. A sebagai bilangan pokok dan ini pangkatnya M per M. Maka A sebagai bilangan pokok akan diakarkan ya. Akan memiliki akar. A pangkat M akar M. Nah, kalau yang polos kayak gini, ini artinya A-nya pangkat 1, akarnya akar 2. Jadi, ketika diubah menjadi pangkat pecahan, A pangkat 1 per 2. Nah, FYI nih ya, untuk akar, bentuk akar seperti ini, yang paling kecil itu akar 2. Tidak ada akar 1 ya, nggak ada tuh. Jadi yang paling kecil itu akar 2. Nah, selanjutnya, ini kalau A-nya itu akar 3. Artinya kalau akar 3, bilangan pokok, bilangan berapa yang dikalikan sebanyak 3 kali itu hasilnya A. Ya, ini jadinya A pangkat 1 per 3. Contoh untuk yang ini ya. Contoh bilangan 3 kita kalikan 3 kali. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Sehingga akar 3 dari 27 adalah 9. Begitupun dengan akar 4. Berarti bilangan pokoknya, bilangan pokok. Bilangan apa yang kalau dikalikan 4 kali hasilnya itu? Contoh 2 nih ya. 2 kita kalikan 4 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi, kalau nantinya ada akar 16, tapi di sininya ada angka 4, berarti akar 4 dari 16 adalah 2. Sorry, yang ini salah ya. Akar 27, akar 3-nya itu bukan 9. Salah. Yaitu berapa ini ya? 3. Oke. Sampai sini paham ya? Next. Kita kasih contoh lain nih. Kalau misalnya ya, berapa ya? 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Berarti akar dari 64, akar 3 dari 64 adalah 4. Kalau akar 3 dari 125, berapa? 5 ya. Nah, 5. Kalau akar 4 dari 10.000 berapa? 10 gitu. Nah, berikutnya andai ya,
36 pangkat 3/4. Ini artinya 36 pangkat 3 akar 4. Begitupun kalau 8 pangkat 1/3. Berarti 8 pangkat 1, tapi ini nggak ditulis juga gak apa-apa. Akar 3, hasilnya 2. Oke, paham ya? Selanjutnya, operasi bentuk akar. Ada 4 sifat yang harus kalian ketahui. Yang pertama, akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Hasil dari perkalian A sama B. Kalau akar A dibagi akar B, berarti akar A per B. Nah, yang ketiga, B akar A ditambah C akar A. Kalau akarnya sama, berarti yang ditambahkan tinggal B dan C-nya. Begitupun dengan pengurangan. Kalau akarnya sama, ini langsung dioperasikan saja B dan C-nya. Kenapa sih harus A, B, C? Ini hanya simbol saja ya. Jadi bisa aja kamu ganti simbol-simbolnya dengan huruf-huruf yang lain. Tapi di sini kita pakainya huruf A, B, dan C. Contohnya, serak nih. Contohnya ini kali ya. A, misalnya akar 3 dikali akar 7. Tinggal kaliin aja jadi akar 21. Nah, kalau yang ini akar 4 dibagi akar 2. Jadinya akar 4 dibagi 2. Berapa hayo? Akar 2. Selanjutnya yang ini. Contohnya misal 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Hasilnya tinggal yang ini dan yang ini ditambahkan. 3 tambah 4, 7. Terus kita tambahkan akar 5. Jadi 7 akar 5. Begitupun yang ini. Misalnya 7 akar 3 dikurangi 5 akar 3. Yang kita operasikan yang depannya. 7 kurangi 5, 2 akar 3. Oke. Sampai sini tulis dulu ya biar paham. Tulis dulu. Pahami dulu. Next ya. Oke, next. Contoh kita sederhanakan bentuk akar berikut. Kalau seperti ini berarti dikali dulu ya. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Ini kali ke sini berapa? 3 akar 6 dikali 18. Dikurangi 3 akar 54. Akar 6 dikali 54. Ayo berapa? 18 kali 6. 8 kali 6. 48. 108. 54 kali 6. 424. 32. Jadi segini ya. Kalau ini bisa disederhanakan, coba sederhanakan. Nanti kita bahas ya di real life sama Ibu Anggira. Next. Berapakah hasil dari akar 125 tambah akar 75 tambah akar 150? Jadi 125. 25 ya. 25. Kita sederhanakan ini, kita keluarkan. Jadi untuk yang ini 5 akar 5. Untuk yang ini 25 kali 3 ya. Ini yang kita keluarkan. Jadi 5 akar 3. Kalau yang ini 25 kali 6. Ini kita keluarkan jadi 5 akar 6. Jadi hasilnya 5 akar 5 ditambah 5 akar 3 ditambah 5 akar 6. Bisa nggak dioperasikan? Tidak, karena bentuk akarnya masing-masing berbeda. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Paham ya? Next. Kalau lanjut, pusing nggak nih? Kita jalan-jalan dulu ya.
Ayo kita lanjut lagi. Terakhir nih, merasionalkan bentuk akar. Pada dasarnya untuk merasionalkan bentuk akar, merasionalkan itu ya pokoknya dirasionalkan lah ya. Nanti tanya ke si Ibu Anggira. Nah, untuk merasionalkan kita harus cari pasangannya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, A per pangkat B, maka untuk merasionalkannya itu tinggal dikalikan dengan penyebutnya. Akar B per akar B. Kalau yang ini ya, C per akar A plus akar B itu dirasionalkan dengan akar A negatif ya. Kalau yang plus itu dirasionalkan dengan negatif. Kalau yang negatif dirasionalkan dengan yang plus. Tuh ya, contoh nanti akan ada nih contohnya. Contoh kalau yang ini, kalau soalnya rasionalkan berarti kalikan dengan penyebutnya. Kalau yang ini tinggal dikali akar 3 per akar 3. Berarti ini 8 akar 21 per ini tinggal dikalikan akar 9 ya. Akar 9 berapa? 8 akar 21 per 3 atau 8 per 3 akar 21 gitu. Kalau yang ini gimana? Yang ini dikalikan dengan penyebutnya, tapi karena di sini tandanya plus berarti dikalikannya dengan yang tandanya minus. Ini berarti 15 akar 3 kurangi 15 akar 7 per ini dikali ini berarti kan 3 ya. Ini kali ini min akar 21, ini kali ini plus akar 21. Ini dikali ini berarti kan akar 49 yaitu 7. Yang ini karena minus dengan plus berarti ini kita coret, berarti 3 plus 7. Akar 7 kali min akar 7 min ya. Min akar 49 min 7 berarti 3 kurangi 7. Berarti ini 15 akar 3 kurangi 15 akar 7 per min 4 gitu ya. Ya pokoknya itulah ya. Untuk hitungan benernya coba nanti ke si Ibu Anggira aja ya. Ini Meti udah pusing amat nih. Nih ya, untuk perkalian yang bawahnya coba kalian koreksi juga. Takutnya Meti salah. Aduh, capek juga nih Meti nih. Selanjutnya gimana? Sejauh ini paham kan? Kalau nggak paham, tanya aja ke si Ibu Anggira. Lanjut, kita kembali ke dunia nyata. Silakan kembali ke pembelajaran karena Meti mau istirahat. Bye bye.